Perkenalkan, nama saya Alia Mahfuzan Sadida. Saya bersama Renaldo akan membuat video presentasi dengan subjek Ideological Analysis. Oke, baik. Di bagian saya akan menceritakan tentang film Shoplifter sedikit aja. Memang film ini tuh bercerita tentang kekeluargaan banget sih. Kayak kisah mereka yang seorang ayah dan anak yang harus rela menjadi pencuri di pasar untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Sampai pada suatu malam mereka bertemu dengan anak kecil di jalan dan memutuskan membawa pulang walaupun banyak pertentangan dari anggota keluarganya. Namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi anak tersebut. Kehidupan mereka juga begitu sulit secara ekonomi. Terus kita juga dikasih bocoran tentang latar belakang setiap karakter tersebut. Kayak banyak konflik setiap anggota, seperti munculnya konflik yang sebenarnya kita nggak ngeharapin itu terjadi. Seperti setiap anggota yang tidak setara keluarga, sebuah kepercayaan. Namun yang perlu harus kita yang dijaga di dalam film ini tentang arti sebuah keluarga. Kayak di ending film ini juga dipertanyakan lagi ke kita, sebenarnya arti keluarga itu apa sih. Kayak hal ini tuh kita mungkin bisa simpulin kayak kenapa dari setiap keputusan yang diambil, setiap perjalanan yang panjang, pokoknya bikin kita kesel dan iba juga. Di sini kami akan menggunakan film Shoplifter. Jadi Shoplifter ini adalah salah satu film yang berpendapatan tinggi pada tahun 2018. Film ini juga mendapatkan penghargaan Palme d'Or dari Cannes Film Festival. Shoplifter ini adalah film drama Jepang yang dirilis pada tahun 2018 dan didirect oleh Hirokazu Koreda dan dibintangi oleh Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Kairi Jo, Mio Sasaki, dan Kirin Kiki. Keluarga ini cukup miskin, terlihat dari set rumah yang dipakai sangat penuh dengan barang dan tidak terlalu besar rumahnya. Anggota keluarganya juga banyak, itulah yang membuat keluarga ini terlihat miskin. Lalu ada scene yang menunjukkan kalau sepasang suami istri ini sudah lama tidak berhubungan seks karena rumah mereka jarang sepi. Nah, di saat rumahnya sepi dan kondisinya sedang hujan, mereka mencoba melakukan itu hubungan seks. Tetapi tiba-tiba anaknya yang lagi main hujan-hujanan masuk ke rumah dan melihat mereka sedang berhubungan, dan suami istri ini malu. Ini juga sering terjadi ya, kayak waktu pas sekitar tahun 1999 terdapat kejadian yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan golongan-golongan elit dunia yang sangat mencuri perhatian dunia. Terjadi kegiatan kapitalisme yang dilakukan untuk membesarkan golongan-golongan elit dan memiskinkan rakyat-rakyat biasa di bumi. Di sekitar tahun 1999 ada kegiatan protes oleh ribuan orang yang tidak setuju dengan kegiatan kapitalisme ini. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak cukup menghidupi kehidupannya, pekerjaan mereka ya hanya kayak melakukan kegiatan mencuri barang dagangan orang dan toko-toko yang biasa disebut shoplifting. Seperti tagline di film ini tuh kayak selama toko itu belum bangkrut ya barang tersebut masih milik kita. Selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, juga untuk merusak ya toko tersebut yang dicuri. Toko yang sering terkena itu biasanya disebut Walmart. Tetapi orang yang melakukan seperti ini bisa dipenjara juga, karena emang kegiatan tersebut adalah sebuah tindakan kriminal. Selain dapat dipenjara, orang yang melakukan itu juga bakal dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya karena dianggap sebagai ancaman. Osamu di karakter toko ini, dia tuh bekerja sebagai buruh bangunan. Misalnya dia juga terpaksa kayak ngelakuin pencurian kayak kecil-kecilan gitu, karena pendapatannya juga nggak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Bayangin dia mencukupi kebutuhan yang jumlah keluarganya itu 5 orang. Terus Shota pun menjadi anak yang melewati masa-masa wajib sekolah, bukan hanya karena masalah ekonomi. Shota emang sengaja banget nggak dibolehin sama ayahnya karena alasan yang ada di akhir kisah film ini. Tidak bisa sekolahnya Shota juga menyebabkan dia menjalannya hari-hari di jalan, kayak ngelakuin kegiatan mencuri itu jadi kayak sebuah rutinitas yang biasa dilakuin. Kayak jadi kayak mata rantai negatif yang bakalan yang disebabkan oleh orang tuanya juga sih.
cerita tentang shoplifting juga tidak hanya dimiliki di Jepang dan di Amerika, tapi di kota Makassar juga ada. Aksi ini bahkan lebih spektakuler dibandingkan Jepang dan Amerika. Bahkan dia kayak ngelakuin komunikasi juga, kayak pakai semacam kode-kode atau bahasa sandi gitu, kayak di film Shoplifter yang pakai gitu. Tentu saja aksi shoplifting ini mengakibatkan kerugian yang ya nggak cuma sedikit aja gitu buat perusahaan, apalagi perusahaan retail gitu. Terus mereka mencuri barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, perlengkapan mandi dan ya lain-lain lah. Terus yang bikin menariknya dari film ini ada bagian ketika ayahnya ini membayar si keroket pas perjalanan pulang. Nah di situ tuh kayak ada kehangatan keluarga banget nih, kayak rasa tradisi dan kegembiraan yang ketika digabungin dengan rumah kecil yang berantakan, yang dimana mereka tidur, ya mungkin seorang kayak untuk kayak kita tuh kayak paham gitu sama keadaan mereka, kayak kita juga ikut bersimpati gitu dengan keinginan Osamu. Sebenarnya tuh penjahat sebenarnya tuh yang di dalam film itu ya itu adalah kemiskinan. Film Shoplifter ini memang kurang baik jika dilihat dari filmnya, karena di filmnya itu selalu menunjukkan adegan mencuri, tetapi kita bisa mengambil dari sisi kebersamaan dan kehangatan dalam berkeluarganya. Sekian dari saya dan Reynaldo, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bye bye. Saya suka banget dengan film ini.